Om Swastiastu, berjumpa lagi dengan saya Igusti Ayu Putu Inten Damayanti, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Saya bertugas di SD Negeri 3 Kebon Padangan. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yaitu minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana ya caranya melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. 2. Selanjutnya mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Kesiapan belajar mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang membedakan antara satu anak dengan anak yang lain. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan penilaian diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau merumuskan standar kurikulum ya. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan penerapan disiplin positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.